Benar sekali, program Kampung Hijau ini program unggulan kita sekarang. Kalau yang awalnya cuma minta iya, hasil gitu, minta tapi hasil. mereka sekarang ikut berproses dan merasakan hasilnya juga. Betul, ya, betul. Seperti ingin bahwa bagaimana ini lebih berkembang, tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil, tapi masyarakat luas juga menikmati. Apa ibu-ibu buang itu satu paket. Bukan hanya popoknya aja, tapi popnya juga dibuang gitu. Kasihan, kasihan PPSU gitu kan. PPSU nyiumnya juga itu untuk ibu-ibu. Silakan popnya dibuang, dibersihkan, popoknya dikeringkan, terus dijual ke tempat kita. Bisa. Itu ibu-ibu yang kalau satu orang nanam satu dan satu orang itu pikirannya sama kan, dan itu tanam bisa hijau banget tuh Jakarta kan. Hijau, asri, adem. Iya. Macet hilang nggak mas? Ya tetap. Macet tetap. Cuma setidaknya kita bermacet-macetan dalam dalam keadaan yang ada gitu kan. Pohon-pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman Sobat Meta, kita udah nggak kerasa nih masuk episode 6 aja ya kan. Nah, tapi kita kayaknya sebelum masuk ke podcast, kita intro dulu kali ya. Boleh. Oke, dengan saya Atif. Saya Rizky. Kembali lagi di Meta Mengutip Kata. Nah, kali ini kita akan ngebahas apa sih podcast ini? Saya juga belum tahu apa yang akan dibahas nih mas. Iya, kan pada penasaran kan semuanya. Nah, langsung aja nih kita kasih clue-clue sedikit aja nih. Kita akan membahas tentang kampung warna bajunya Mas Rizky. Kampung Hijau. Nah, wow. Kampung Hijau, nah kan sangat menarik. Nah, ya kan kayak Jakarta kan lagi panas-panasnya banget. Betul kan. Sekali, Mas. Ada salah satu program yang mencuri perhatian kita semua, yaitu Kampung Hijau yang diadakan oleh Yayasan Suara Peduli Indonesia. Nah, udah pada penasaran kan? Nah, kita langsung panggil aja dulu pembahasannya, apakah dia bergerak di bidang ini itu. Tetap stay di podcast Meta ini. Oke, langsung aja kita panggil bintang tamu kita, yaitu Ketua Yayasan Suara Peduli Indonesia, Bapak Endang. Persilakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Pak Endang kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas. Oke, Pandang. Jadi di teman-teman sosial media Lazismu ini udah pada penasaran, soalnya kan waktu itu kita udah pernah post kolaborasi ngepost Kampung Hijau di sosial media dan banyak yang nanya nih kan. Dan tapi sebelum masuk ke Kampung Hijau, bisa diceritain nggak Pak, apa sih Yayasan Suara Peduli Indonesia itu? Yayasan Suara Peduli Indonesia itu sebetulnya dulu itu sebelum jadi yayasan, kita di rumah singgah yang didirikan oleh anak-anak Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebetulnya tahun 98 ketika pasca moneter itu terjadi krisis multidimensi di mana tingkat pertumbuhan anak jalanan naik berapa kali lipat, dan Muhammadiyah waktu itu bersama Aisyah coba mendirikan satu lembaga khusus yang memang menangani terhadap permasalahan jalanan. Dirikanlah rumah singgah. Nah, rumah singgah waktu itu jadi lembaga khususnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah waktu itu ya. Nah, seiring berjalannya waktu dan isu sosial yang kompleks, makanya kita coba mengembangkan diri jadi salah satu yayasan yang memang bergerak di bidang sosial, pendidikan, keagamaan dan kemanusiaan seperti itu gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita sudah hampir 10 tahun ya bergerak di bidang sosial ini. Itu sih. Oh, berarti emang background dari Yayasan Suara Peduli Indonesia ini sosial ya, lembaga sosial. Itu memang kita lembaga sosial, lembaga nirlaba, dan asas kita adalah asas kemanusiaan. Bergerak di bidang pendidikan, keagamaan, sosial dan kemanusiaan. Semacam 4 pilar ya Pak ya. Betul. Nah,
Kalau untuk program Kampung Hijau ini, Pak, apakah ini merupakan program satu-satunya dari Yayasan Suara Peduli Indonesia? Apakah ini adalah salah satu program yang diunggulkan gitu? Benar sekali. Program Kampung Hijau ini program unggulan kita sekarang, di mana kita coba memberdayakan masyarakat yang memang di situ adalah kebanyakan mayoritas adalah komunitas pemulung ya. Nah, kita coba sebetulnya program Kampung Hijau ini pengembangan dari program kita sebelumnya, yaitu program Suara Hijau Farm. Jadi Suara Hijau Farm itu bergerak di bidang pertanian perkotaan. Di situ ada pengembangan budidaya melon hidroponik, juga sayuran. Nah, kita ingin bahwa bagaimana ini lebih berkembang, tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil, tapi masyarakat luas juga menikmati itu. Makanya kita kembangkan jadi program Kampung Hijau. Nah, program Kampung Hijau adalah program yang memang pertama adalah memanfaatkan pekarangan yang sempit, terus juga yang kita pakai pun fasilitas yang ada di pinggir-pinggir jalan ya kita manfaatkan menjadi sarana-sarana untuk penghijauan seperti itu gitu. Dan alhamdulillah sudah hampir 4 bulan program ini berjalan, masyarakat sangat antusias sekali untuk menjalankan program ini seperti itu. Berarti emang baru atau gimana Pak? Program Kampung Hijau ini dari Suara? Program Kampung Hijau baru. 4 bulan ya Pak ya? Baru 4 bulan berjalan. Nah, untuk implementasinya apakah itu dari merekrut atau meng-hire volunteer? Apakah dari Suara Yayasan Peduli Indonesia? Kalau untuk program Kampung Hijau, kita punya tim sendiri ya. Tim sendiri yang itu kita ini kan dari teman-teman pengurus lembaga, terus juga bagaimana kita melibatkan warga untuk terlibat dalam program Kampung Hijau. Makanya kita membentuk kelompok tani dulu sebelum menjalankan program Kampung Hijau ini, supaya nanti berkoordinasi dengan warga juga ikut terlibat dalam kegiatan ini seperti itu. Oh, berarti elemen masyarakat juga sangat dibutuhkan ya Pak ya? Iya, masyarakat ini ya harus berpartisipasi karena ini kan core-nya adalah pemberdayaan. Berarti kelompok tani ini tuh emang kan awalnya dari warga biasa Pak, terus dilatih jadi petani yang supaya bisa mengelola Kampung Hijau itu ya Pak? Iya. Ada beberapa kegiatan pelatihan. Di kegiatan Kampung Hijau ini pertama adalah pelatihan hidroponik dasar, bagaimana cara menanam secara hidroponik dan organik. Terus juga pelatihan pengelolaan sampah. Yang di program hijau juga kita mengelola sampah. Jadi goals kita adalah bagaimana kita membangun sebuah ekosistem gitu di Kampung Hijau ini. Kita bangun instalasi rumah bibit, kita bangun instalasi reaktor biogas. Nah, itu adalah untuk kebutuhan warga sebetulnya. Ketika warga membutuhkan bibit, tinggal datang ke rumah bibit. Ketika warga membutuhkan pupuk organik cair atau media tanam, tinggal datang ke tempat kita, dan itu dihasilkan oleh reaktor biogas untuk pupuk organik cair. Karena reaktor biogas selain dia menghasilkan gas, dia juga menghasilkan bioseluri gitu. Bioseluri itu sangat bermanfaat sekali untuk tanaman sayuran, tanaman buah-buahan maupun tanaman obat-obatan seperti itu. Nah, yang kita distribusikan ke warga adalah 3 jenis tanaman, itu tanaman sayuran, sayuran buah, dan tanaman obat-obatan. Seperti itu. Kalau dispesifikasiin lagi, itu tanamannya apa aja Pak? Maksudnya kayak kan tadi kan ada sayuran, terus buah-buahan, dan obat-obatan, terus itu maksudnya sayurannya sayur apa? Buahnya kalau sayurannya ada berbagai macam jenis sayuran ya, ada sayur pakcoy, terus kailan, terus juga
cesim, terus siomak. Nah, untuk sayuran buahnya itu ada terong, ada tomat, ada cabai yang kita kembangkan di sana seperti itu. Nah, untuk buahnya kita ada budidaya melon hidroponik. Berarti emang itu bahan baku ibu rumah tangga banget ya. Jadi bahan dasar setiap hari dibutuhkan. Iya, karena memang tujuan akhirnya kita bagaimana kita menciptakan ketahanan pangan di wilayah kita sendiri seperti itu. Berarti ngomong-ngomong Pak, tadi tempat kampung hijaunya udah di mana aja Pak ya? Lokasi di mana lokasinya? Kalau lokasi kita di Kampung Sumur. Kampung Sumur tepatnya di RT 7. Nah, mayoritas warga RT 7 adalah para pemulung yang hampir 90% ya. Dari sisi jumlah penduduk mungkin RT 7 adalah RT terpadat se-DKI karena ada sekitar 700 kakak. Karena banyak hampir sebagian besar adalah pemulung seperti itu. Jadi sedikit banyaknya membantu juga lah ya untuk bergeraknya yayasan ini Pak ya. Betul, sedikit banyak membantu yayasan, sedikit banyak juga membantu ibu-ibu untuk bagaimana menciptakan ketahanan pangan sendiri buat mereka seperti itu. Nah, untuk distribusinya nih Pak, kira-kira distribusi hasilnya ini dialokasikan kemana Pak? Nah, kalau yang kita tanam di warga, itu ada banyakkan untuk dikonsumsi warga sendiri. Kita ada 2 model gitu. Nah, untuk yang di tempat kita memang kita distribusikan untuk sayuran hidroponik itu kita ada supplier khusus untuk menerima sayuran dari kita. Terus juga buah melon juga kita sudah punya customer khusus seperti itu. Udah ada penyalurannya ya Pak ya? Penyalurannya. Nah, memang kalau di yayasan sendiri hasil penjualan itu memang untuk mensupport lagi kegiatan-kegiatan yang ada di yayasan seperti itu. Sangat menarik ya Mas Hatip ya? Banget. Jadi kan kayak dari warga untuk warga gitu, betul sekali. Mereka yang memproses, mengemas dan sebagainya, dan mereka juga yang mendapatkan hasil itu. Positifnya. Nah, terus kira-kira selama berjalannya Kampung Hijau ini kira-kira tantangan apa aja Pak yang udah dirasakan selama ini? Kalau tantangan dari warga, alhamdulillah sih tidak ada ya. Bahkan warga sangat mendukung sekali, antusias dengan adanya program ini, dan mereka sebetulnya mendambakan mereka bagaimana lingkungan mereka menjadi hijau asri gitu. Nah, tantangan yang paling ekstrim di kita memang sekarang adalah cuaca ya. Cuaca yang menjadi tantangan utama karena suhu di Jakarta itu kisaran sekarang antara 36-37 37 derajat, dan itu untuk sayuran banyak yang tidak kuat untuk itu gitu. Jadi kalau di hidroponik kita strategikan dipasang paranet dan sebagainya seperti itu gitu. Nah, yang di tempat-tempat warga ini yang agak susah untuk itu gitu. Tapi mudah-mudahan permasalahan ini cepat teratasi. Karena berbicara cuaca kita nggak bisa memprediksi, nggak bisa memodifikasi. Apalagi sekarang Jakarta ini lagi panas-panasnya teman-teman, dan apalagi berbicara tentang tumbuhan itu akan layu kalau misalnya tidak dirawat, sangat berpengaruh. Jadi mudah-mudahan warga tidak patah semangat dengan itu. Tetap semangat. Kita nunggu pemberitahuan dari BMKG aja kapan hujannya. Betul sekali. Kapan hujannya. Nah, sebagai mitra Lazismu nih Pak, menurut Bapak bagaimana sih untuk pandangan dari yayasan ini
Kalau sebagai mitra Lajis, kita sebetulnya tidak hanya di program Kampung Hijau saja sih. Memang kita dari dulu juga sudah jadi mitra ya, pas COVID kemarin 2020 sebetulnya itu cikal bakal bagaimana kita mengembangkan kegiatan urban farming. Waktu itu Lajis tahun 2020 support kita untuk kegiatan salah satunya adalah pelatihan budidaya ikan tanaman dalam ember seperti itu dengan dilatih ibu-ibu pemulung untuk bagaimana mereka terampil beternak juga bertani di dalam ember. Nah, kita juga distribusikan hampir sekitar 50 instalasi budidaya untuk 50 orang. Nah, itu adalah bantuan support dari Lajis dan memang sebetulnya Lajis programnya cukup variatif ya. Variatif dari semua lini Lajis bisa mengembangkan program seperti itu gitu. Salah satunya adalah program Kampung Hijau ini yang memang sekarang jadi kebutuhan kita sebetulnya untuk di kota-kota besar seperti itu gitu. Ya karena emang dari Lajismu sendiri kan ada salah satu pilarnya itu ada pilar lingkungan. Nah, dari itu kita ngeliat Suara Peduli dengan usungan Kampung Hijaunya pasti Lajismu akan ikut bantu juga. Dan betul sekali. Nah, ini teman-teman kalau misalnya mau Kampung Hijau ini lebih berkembang lagi atau mungkin nggak cuma di satu tempat, mungkin bisa eksplorasi ke tempat-tempat sisi-sisi Jakarta lainnya gitu, atau bahkan seluruh Indonesia. Makanya jangan lupa tunaikan zakat, infak dan sedekahnya di Lajismu. Betul sekali. Ini udah ada contohnya nih, Kampung Hijau ini kan menarik banget, apalagi ya maksudnya di Jakarta lagi panas-panasnya. Kalau misalnya Kampung Hijau ini ada lebih dari satu atau misalnya mencapai 100 atau 1000 kan mungkin Jakarta bisa adem lagi nih gitu. Kita memang pengen sih setelah program ini berhasil di satu lokasi, kita akan coba kembangkan di tempat lain. Dan memang masyarakat hampir kebanyakan sih antusias untuk menerima program itu gitu. Karena mereka juga berkegiatan. Iya, betul. Selain berkegiatan, mereka juga mendambakan bagaimana lingkungan mereka tidak panas, hijau, asri, banyak tanaman di sekitar rumahnya, dan mendukung sektor ekonomi juga dan sayuran dan tumbuhan lainnya. Betul, dan mendukung ketahanan pangan juga. Ini sangat menarik banget Mas Satrio. Saya sendiri juga bertanya-tanya nih, kayaknya peran ibu-ibu tuh sangat penting banget ya Mas ya. Banget dong. Sampai mereka berbudidaya ikan, kemudian juga mendaur ulang sampah, kemudian juga tumbuhan terlibat aktif gitu. Nah Pak, untuk yang tadi sudah dibahas, sudah berapa jumlah warga sih yang terlibat atau berkontribusi ikut membantu Pak, kalau boleh tahu? Kalau yang kita bentuk kelompok tani itu ada sekitar 20 warga ya. 20 warga, tapi ternyata itu menular. Keluarga-warga lainnya, tidak hanya kelompok tani sebetulnya. Sekarang itu malah warga lainnya juga tertular. Kalau dulu datang ke kita, Pak, ada sembako nggak gitu? Ada pembagian gitu kan. Tapi sekarang beda gitu. Sekarang beda arah pikirannya gitu. Makanya image-nya kita balikan. Kita tidak memberikan charity lagi, tapi bagaimana mereka bisa menghasilkan tapi dengan berproses seperti itu. Mereka sekarang, Pak, ada bibit nggak gitu? Udah berbalik pertanyaan. Udah berbalik sekarang, Pak, ada bibit nggak? Minta dong katanya buat di depan rumah saya. Gitu. Kalau yang awalnya cuma minta hasil gitu, minta tapi hasil, mereka sekarang berproses dan merasakan hasilnya juga. Betul, seperti menarik, itu. Sangat menarik nih. Bagus banget sih. Ubah mindset masyarakat juga ya. Mengubah mindset masyarakat juga. Jadi mereka tidak hanya minta hasil sembako dan apa kayak gitu kan, tapi ikut berproses. Ada bibit nggak Pak? Kita mau mengelola loh gitu. Betul. Sampai ketika ada hasilnya mereka bisa merasakan sendiri.
Betul sekali, sangat Nah, menarik ya. ketika mereka berproses panen, terus mereka butuh bibit, mereka bisa datang ke tempat kita, tapi dengan syarat mereka harus menukar bibit, pupuk iya. dengan sampah Oh. gitu, dan mereka harus jadi nasabah di bank sampah kita seperti itu. Jadi kita bikin circular ekosistem yang positif di wilayah itu gitu. Tapi biasanya ada apa ya, dalam mengelola tumbuhan-tumbuhannya itu kira-kira ada yang ngeluh nggak sih, Pak ini kok tumbuhan saya nggak tumbuh-tumbuh nih atau Layu. airnya gitu. Ada aja. Apa betul saya jadi keriting cabenya gitu, Pak? Atau ini tomatnya jadi layu seperti itu. Gitu. Banyak. Ya kalau misalkan ibu tumbuhannya mati, datang aja ke tempat kita lagi, kita kasih bibit lagi seperti itu. Dan kita juga sekarang lagi mendistribusikan untuk tanaman obat-obatan dari toga ya, untuk bagaimana mereka sebetulnya banyak sekali jenis tanaman obat-obatan, tapi kita sendiri nggak tahu nih akan manfaat dan kegunaannya. Dan mereka selama ini kan ketika merasa misalkan tidak enak badan atau misalkan sakit gigi aja langsung minum obat kimia seperti itu. Padahal di sekitar mereka juga banyak sebetulnya ada yang tanaman bisa. obat-obatan yang bisa menyembuhkan sakit gigi seperti itu. Betul. Gitu. Jadi ada edukasi juga ya Pak ya. Betul, Kita ada menanam edukasi. ini impactnya buat apa? Iya, gitu ya. Tidak hanya betul. untuk menanam semuanya. Kita juga edukasi mereka. Bu, tanaman obat ini jenisnya misalkan tanaman jarak misalkan. Bisa buat untuk ketika anak ibu masuk angin kembung, bisa dikompres pakai, atau misalkan anak ibu cacingan tinggal dikompres pakai daun jarak itu. Dan itu memang sudah terbukti. Ya. Sangat menarik sekali Pak. Nah, kedepannya nih banyak juga yang ingin bertanya nih Pak. Setelah banyaknya program-program yang sudah dijalankan, kedepannya Kampung Hijau ini ada rencana apa Pak? Kalau kedepannya sih Kampung Hijau, yaitu kita ingin menciptakan masyarakat yang mandiri ya. Mandiri tanpa tergantung lagi kepada mereka membeli misalkan, atau minimal bisa mengurangi kos untuk pengeluaran beli sayur misalkan. Itu seperti itu. Kita ingin menciptakan ketahanan pangan mandiri di wilayah tersebut seperti itu gitu. Dan ketika itu berhasil, kita bisa mereplikasi untuk di tempat lain seperti itu. Itu akan membuka ruang-ruang lebih. Iya betul. Continue Pak ya. Nah, jadi Jadi teman-teman harus harus lihat nih. Jadi Kampung Hijau itu bukan hanya sekedar nanam tumbuhan aja loh. Jadi ada juga memberdayakan sampah juga. Jadi biar nggak sampah numpuk atau bakar sampah gitu kan. Itu kan polusi banget. Nah, Kampung Hijau ini juga ada pengelolaan sampah itu. Jadi mungkin sebenarnya masih banyak ya kampung-kampung di Jakarta khususnya, sangat banyak banget yang mungkin dari sisi penduduk emang padat, cuman agak kurang gersang aja karena emang belum ada ekosistem yang seperti Kampung Hijau ini. Nah, mungkin dengan teman-teman, dengan donasinya, dengan bantuannya, dengan teman-teman semua membantu, dengan melewati lazismu ya, insya Allah mungkin dari Kampung Hijau ini atau dari Yayasan Suara Peduli ini bisa eksplorasi lagi ke tempat lainnya dan bisa meluas. Akhirnya dampak positifnya makin oke banget gitu. Kan. Karena memang posisi sampah kita sudah sangat mengkhawatirkan. Apalagi sampah organik ya. Di hampir sekitar 60% sampah yang dihasilkan sampah rumah tangga, dan itu sampah organik. Kita nggak mau kejadian yang ada di Leuwi Gajah itu terjadi di Jakarta gitu. Leuwi Gajah meledak karena memang gas metan yang ada di bawah sudah tidak meningkat ya. Seperti itu. Gitu.
itulah sampah-sampah rumah tangga nih ya buat teman-teman semua. Mari kita bersama untuk saling peduli, terutama itu plastik dan sebagainya, karena Betul. itu akan membludak. Kita nggak pernah tahu Iya. itu akan bertebaran cuma di jalan. betul. Cuma sampah Iya, kecil doang. kadang kita nggak tahu apa kayak plastik ini aja nih. Iya. Ini plastik bukan botolnya ya, tapi plastik Plastiknya ini. kemasannya. Iya. Ini plastik multilayer namanya. Itu di mana-mana tertolak Hmm. dan ini sangat tidak bisa terurai. Hmm. Bahkan ratusan tahun pun nggak bisa terurai. Iya. Nah kita terima juga yang sampah multilayer ini, Oh, iya. meskipun harganya tidak itu ya tidak tinggi gitu, kilo paling sekitar 200-300 perak. Tapi dengan kita berpartisipasi untuk mengumpulkan sampah multilayer, insya Allah kita sudah berpartisipasi untuk Iya. mengurangi sampah Peduli yang ada lingkungan. di yang ada di Bantar Gebang kan seperti itu, yang orang kata sudah sampai seperti gunung ya. sampah seperti itu gitu. Terus juga kita selain multilayer kita juga terima popok ya. Popok selama ini ibu-ibu buang itu satu paket, bukan hanya popoknya aja tapi popnya juga dibuang gitu. Kasihan, Iya. kasihan PPSU gitu kan, Iya. PPSU nyiumnya juga itu Harus untuk megang ibu kembali. untuk ibu-ibu silakan popnya dibuang, dibersihkan, popoknya dikeringkan, terus dijual ke tempat kita. Bisa. Itu ibu-ibu ya. Seperti Menarik itu ya. gitu. Lagi-lagi ibu-ibu nih. Iya, karena memang keterlibatan ibu-ibu Iya, sangat berperan dominan aktif. sekali gitu. Berarti apa ya Pak ya? Untuk sampah itu tuh juga saya baru tahu juga tuh kalau misalnya ada untuk menampung hasil popok-popok ya. Bukan Iya. dengan pupnya ya, tapi Iya, dengan iya. Yang sudah bersih ya. yang sudah bersih. Seperti itu. Jadi jangan menganggap sepele atau remeh sampah-sampah sekecil apapun yang bertebaran di luar sana, di jalanan dan sebagainya, tetap harus bersama kita kutip dan buang ke tempatnya teman-teman ya. Nah, tadi menarik Pak, apalagi saya pernah ke suatu pantai di Jawa Tengah, itu saya lihat tak jarang untuk plastik-plastik kayak gini. Pasti banyak. Yang ada di situ yang sudah tidak ada merek atau brandnya, tapi itu ini sudah berpuluh tahun mungkin ya, tetap mengambang di pinggir-pinggir Betul, pantai. betul. Berarti itu kan sudah lama sebenarnya. Iya, betul. Cuma tidak ada aja yang memungut dan Betul. dianggap remeh, akhirnya menjadi kotoran Iya, yang ada di numpuk. pantai gitu. Karena susah ya Pak ya mungkin untuk Karena Laut ya. untuk daur ulang susah. Kalau di kita kan nanti kita kerjasamakan sama mitra kita. Mitra kita itu Bank Sampah Gunung Emas. Dia kerjasama dengan Indosemen. Nah ini akan dijadikan nanti untuk pengganti batu bara. Oh. Itu. bisa digantikan dengan batu ini ya. Ya pengganti batu bara. Pengganti batu bara. Untuk bahan bakar pembuatan semen. Wah menarik juga ya. Oke, ini kita masuk ke ke tumbuhannya lagi nih Pak. Kan emang musim panen itu kan udah setiap hari Pak. Nah, Betul. gimana sih strateginya supaya bisa mewujudkan ketahanan pangan dari Kampung Hijau ini? Makanya kita kan ada jenis tanaman beberapa jenis tanaman yang kita coba pola tanamkan ya. Ada yang bisa misalkan itu sayuran bisa 2 minggu sekali panen, ada yang sebulan, ada yang itu 2 bulan baru panen. Kayak misalkan kangkung, bayam itu 2 minggu sudah panen. Dan itu masing-masing kelompok itu tidak berbarengan mereka tanam ya. Kita udah punya pola. Jadi dan timeline-nya ya. ada timeline-nya. Jadi mereka bisa minimal seminggu sekali itu bisa panen seperti itu gitu. Dan kalau misalkan untuk sayuran kayak terong itu kan polanya maksudnya panennya lama ya, sekitar 2 bulan. Cabai itu sekitar 2 bulan. Tomat itu sekitar 2 bulan seperti itu. Berarti kalau misalnya yang panennya lama, nanamnya emang langsung banyak gitu ya Pak ya? Atau maksudnya jadi pas panen tuh Nanamnya langsung banyak. Iya betul. Nah, kita
taruh di pinggir-pinggir jalan. Oh. Nah, nanti ketika panen bisa berbarengan. Iya. Nah, untuk kualitas produk nih Pak, apakah produk pertanian ini bisa bersaing di pasaran? Dan apa kelebihannya kira-kira Pak sejauh ini Pak? Kalau untuk tanaman di kita adalah tanaman tanpa pestisida ya, terus tanaman tanpa bahan pupuk kimia. Kayak misalnya kalau misalkan di polybag itu kita pakai pupuk organik cair dan itu yang dihasilkan dari reaktor biogas. Terus untuk kualitas yang lebih bagus kita ada tanaman hidroponik dan kalau untuk hidroponik memang kita sudah punya pasar tertentu ya dari supplier kita sudah ada supplier khusus yang datang ke kita untuk menerima sayuran-sayuran hidroponiknya seperti itu. Disalurkan. Untuk disalurkan. Berarti alami ya Pak ya sedikit. Betul. Tanpa ada bahan kimia buatan ya. Karena memang dari awal kita edukasi ke warga tanaman yang sehat untuk dimakan seperti itu. Gitu. Jadi banyak sekali sayuran-sayuran konvensional yang memang sekarang itu berbahan aktif pestisida, masih aktif pestisidanya dan itu sangat membahayakan tubuh manusia seperti itu. Ya walaupun sayuran tapi kalau dari pestisida bisa bahaya juga ya Pak ya. Seperti itu. Nah, pesan untuk masyarakat Pak dari Kampung Hijau, apa kira-kira Pak biar supaya ikut menanam bersama, tumbuh bersama dan saling menyayangi lingkungan bersama-sama kira-kira apa Pak? Untuk masyarakat sih pesan kita bahwa jangan bosan untuk menanam. Jangan bosan untuk menanam, teman-teman. Jika kau mau memanen hari esok kayak gitu. Ketika kau menanam hari ini, insya Allah akan memanen hari esok. Jadi untuk menciptakan lingkungan yang bersih, asri, sehat, terus juga ya itu solusinya adalah kampung hijau itu gitu. Dan itu perlu keterlibatan semua stakeholder dan juga masyarakat. Betul sekali. Kita nggak bisa mungkin untuk menghilangkan polusi-polusi ya, apalagi betul. Sekarang ibu kota paling tidak meminimalisir. Paling tidak meminimalisir dan ikut serta mau tanam apa saja yang penting jaga lingkungan dan ikut terus untuk nanam gitu ya. Banyak yang underestimate ini kayak ngeremehin banget gitu kan, kayak malas tanam, padahal kalau satu orang nanam satu dan satu orang itu pikirannya sama kan, dan itu tanam bisa hijau banget tuh Jakarta kan. Hijau, asri, adem. Iya. Macet hilang nggak Mas? Ya tetap. Macet tetap. Cuma setidaknya kita bermacet-macetan dalam dalam keadaan adem yang asri ada gitu kan. Pohon-pohon. Kita bisa belajar bersama, bisa melakukan aktivitas di keadaan yang rindang gitu. Betul. Nah, yang lebih respect lagi, banyak sekarang generasi milenial malah bahkan Gen Z ya yang turut ke lapangan untuk membersihkan sampah-sampah ataupun ikut membuat gerakan-gerakan go green gitu ya. Itu yang sangat perlu ditiru teman-teman sebenarnya. Tidak hanya untuk membuang tapi ikut turun. Nggak harus yang tua-tua, yang muda-muda juga punya peran aktif gitu. Yang muda-muda ya kan, maksudnya oke lah buat konten-konten misalnya yang sekarang di TikTok gitu. Cuma yang positifnya pas ngeliat di TikTok ditiru juga gitu. Jangan yang ini aja. Baik, kurang lebih sudah banyak pembahasan yang sudah banyak ya. Tapi ini menarik banget sih. Sangat menarik banget. Saya pun sebagai host sangat banyak mendapat ilmu-ilmu tentang lingkungan tadi Pak ya. Ya sampai udah hijau aja di bagian. Dalam artian saya peduli lingkungan dan siap untuk menanam. Perkara kebetulan. Kebetulan juga saya warga Muhammadiyah. Jadi saya hijau interest terhadap hijau loyo. Baik,
Mas Ya Atif. teman-teman, jadi tunggu lagi informasi-informasi selanjutnya kerjasama antara Lazismu dengan Yayasan Suara Peduli khususnya tentang Kampung Hijau ini dengan kalian untuk turut ikut berdonasi zakat, infak dan sedekahnya di Lazismu dan tentunya untuk di pilar lingkungan yaitu kolaborasi dengan Kampung Hijau di daerahnya di Klender ya Pak ya, Betul. Klender atau bisa nanti eksplorasi lagi dan dengan siapa lagi untuk membantu Kampung Hijau ini tiada lain yaitu kalian semua, teman-teman semua dan jangan lupa juga ikuti terus sosial media kita di Instagram, Twitter, Facebook dan lain-lainnya dan juga YouTube ini jangan lupa di Subscribe and comment. like juga, di share juga ke teman-teman yang lain atau di Suara Peduli juga ada, Ada ya? sosial media, Pak? ya? Ada sosial media. Ada sosial media. Ya, kita punya Suara Peduli Ceria, Suara itu IG-nya. IG-nya. Ada Suara Hijau Farm, Suara_Hijau Farm. Nanti Di kita IG, akan ya. tulis di bawah ya teman-teman semua. Oke, kita harus pamit ya. Pamit Teman-teman undur ya. diri. Sebenarnya masih banyak lagi yang akan Iya. dibahas, tapi Kayaknya waktu udah iya ya. menyuruh kita Iya. untuk selesai. gitu ya. Oke, baik. Saya Atif. Saya Rizky. Kita kembali lagi di Meta episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.